Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rengga Prasetya Adi. Saya adalah guru di SMK Teknik PAL Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman pada topik 2 terkait kurikulum Merdeka. Pada platform Merdeka Mengajar, mengapa kurikulum berubah? Asih kurikulum itu? Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang di dalamnya mengandung keseluruhan pengalaman belajar murid dari titik awal sampai titik akhir belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat juga harus tahu apa peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan fungsi dari kurikulum itu sendiri adalah bagi pendidik untuk memandu dalam proses belajar murid. Perubahan kurikulum di Indonesia dimulai sejak tahun 1947. Pada saat itu, kurikulum dikatakan sebagai rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Selanjutnya, kurikulum terus berubah. Dan sampai saat ini, kita mengenal dengan menerapkan kurikulum Merdeka. Pertanyaannya, mengapa kurikulum berubah-ubah? Mengapa suatu kurikulum perlu berubah? Berikut ini alasannya. Yang pertama adalah perkembangan zaman. Dari masa ke masa tentunya banyak sekali penemuan baru dalam teknologi dan pembaharuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperbarui untuk memastikan bahwa siswa juga mempelajari sesuatu yang relevan dengan perkembangan zamannya. Yang kedua adalah perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap lulusan sekolah juga berubah seiring waktu. Kurikulum perlu disesuaikan agar siswa dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap tantangan masa depan. Misalnya dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan keterampilan digital meningkat, dan kurikulum harus mengakomodasi perubahan ini. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan siswa. Setiap generasi siswa memiliki kebutuhan dan gaya pembelajaran yang berbeda. Perubahan dalam kurikulum dapat mencoba mengakomodasi perbedaan individu dan memberikan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya pendekatan yang berorientasi kepada proyek, kolaborasi, atau pengalaman praktis yang dapat memperkenalkan untuk mengendalikan diri siswa secara lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peningkatan kualitas pembelajaran dan evaluasi terhadap kurikulum serta hasil belajar siswa membantu identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan. Perubahan dalam kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengadopsi metode dan strategi pembelajaran yang lebih efektif, menyesuaikan peningkatan serta memperbaiki konten dan kurikulum yang ada. Lalu, apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum? Yang harus guru lakukan adalah dengan melakukan adaptasi kurikulum. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didiknya. Perubahan kurikulum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai kesimpulan dari materi, mengapa kurikulum berubah? Adalah kurikulum berubah secara dinamis dari waktu ke waktu dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan.
bahwa untuk membimbing fitrah peserta didik, maka kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus terus belajar, mengikuti, memahami tren kehidupan anak didik kita.